Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa sebuah kerajaan sebesar Mataram yang hampir menguasai seluruh Jawa, tiba-tiba harus terbelah menjadi dua? Apakah ini benar-benar sebuah kesepakatan damai, atau justru sebuah jebakan maut yang dirancang penjajah untuk menghancurkan kekuatan Jawa dari dalam? Di masa setelah kemerdekaan kedua keraton ini nasibnya berbeda 180 derajat. Mengapa Yogyakarta bisa menjadi daerah istimewa dengan Sultan sebagai gubernurnya, sementara Surakarta harus kehilangan status istimewanya dan terkubur dalam sejarah politik republik? Mari kita bahas sejarahnya. Ini bukan Orde Lama, apalagi Orde Baru. Ini adalah Orde paling baru. Kita akan bahas tuntas berbagai kisah dan peristiwa sejarah paling menarik yang pernah terjadi. Memahami sejarah adalah bekal berharga untuk menghadapi masa depan. Karena satu hal yang pasti, sejarah pasti akan terulang. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Bersama belajar dari masa lalu untuk bekal masa depan yang lebih baik. Bayangkan sebuah imperium raksasa yang menguasai hampir seluruh tanah Jawa, tiba-tiba harus robek dan terbelah menjadi dua. Mataram Islam, yang dibangun dengan darah dan air mata oleh Sultan Agung, pada akhirnya harus tunduk bukan oleh serangan militer besar-besaran, melainkan oleh kelicikan di atas meja perundingan. Ini adalah tragedi besar dalam sejarah Nusantara, di mana persaudaraan dihancurkan demi kepentingan sebuah perusahaan dagang asing bernama VOC. Perpecahan ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sebuah desain besar untuk memastikan bahwa kekuatan Jawa tidak akan pernah bisa bersatu kembali. Provokasi demi provokasi dilancarkan oleh Belanda untuk membakar api cemburu di antara keluarga kerajaan. Mereka tahu betul bahwa cara termudah untuk menguasai sebuah bangsa adalah dengan membuat mereka saling membenci satu sama lain. Kita seringkali melihat Yogyakarta dan Surakarta hari ini sebagai simbol keagungan budaya, namun kita sering lupa bahwa akar dari berdirinya kedua keraton ini adalah sebuah luka sejarah yang amat dalam. Luka yang menandai berakhirnya supremasi Mataram sebagai satu kesatuan politik yang utuh. Sejarah ini seringkali ditutupi dengan narasi perdamaian, namun jika kita menggali lebih dalam, ada banyak pengkhianatan yang terjadi di lorong-lorong istana. Para pangeran yang seharusnya bahu-membahu mengusir penjajah, justru terjebak dalam pusaran intrik yang diciptakan oleh Gubernur Jenderal Belanda. Dampaknya tidak main-main, karena perpecahan ini mengubah wajah tanah Jawa selamanya. Tidak hanya soal wilayah kekuasaan, tapi juga menyentuh aspek paling personal dari kehidupan masyarakatnya, bahasa, pakaian, hingga tata krama. Hingga hari ini, sisa-sisa persaingan itu masih terasa, meski tertutup oleh keramah tamahan yang khas. Memahami perpecahan Mataram berarti memahami bagaimana sebuah bangsa bisa dilemahkan dari dalam. Ini adalah pelajaran pahit tentang apa yang terjadi ketika ego penguasa dan intervensi asing bertemu dalam satu titik. Mari kita bedah lapisan demi lapisan sejarah ini, untuk melihat bagaimana luka lama itu masih membentuk identitas kita sebagai orang Jawa di era modern. Tahun 1755 menjadi saksi bisu dari pengesahan pembagian tahta melalui Perjanjian Giyanti. Bertempat di sebuah desa kecil yang kini berada di wilayah Karanganyar, tiga pihak bertemu, VOC, Pakubuwono III, dan Pangeran Mangkubumi. Di bawah pohon beringin yang rimbun, dokumen yang membelah Mataram ditandatangani dengan penuh ketegangan. Belanda bertindak sebagai mediator yang seolah-olah ingin mendamaikan, padahal mereka sedang menanam bom waktu yang akan membuat orang Jawa terus bersaing selama berabad-abad. Perjanjian ini secara hukum membagi wilayah Mataram menjadi dua bagian, Surakarta Hadiningrat dan Yogyakarta Hadiningrat. Pangeran Mangkubumi, yang merasa haknya telah dirampas, akhirnya diakui sebagai raja di wilayah barat dengan gelar Hamengkubuwono I. Sementara itu, Pakubuwono III tetap bertahta di Surakarta sebagai pewaris tahta yang sah dari garis keturunan sebelumnya. Namun, pengakuan ini dibayar mahal dengan kedaulatan yang semakin tergerus oleh campur tangan VOC dalam setiap kebijakan istana. Banyak sejarawan menyebut Perjanjian Giyanti sebagai palihan nagari, atau pembelahan negara. Pembagian ini bukan hanya soal tanah, tapi juga pembagian aset-aset berharga kerajaan. Gamelan-gamelan pusaka, keris sakti, hingga abdi dalem yang ahli dalam berbagai bidang seni harus dipilah dan dibagi dua. Ini adalah pemandangan yang menyedihkan, melihat sebuah kebudayaan besar dipotong secara paksa hanya karena ketidakmampuan para pemimpinnya untuk bersatu melawan musuh bersama yang sebenarnya. Provokatifnya, Giyanti adalah simbol kegagalan diplomasi internal Jawa.
VOC dengan sangat cerdik menempatkan diri sebagai pemberi restu atas kekuasaan para raja. Sejak saat itu, setiap pengangkatan raja di kedua keraton harus mendapatkan persetujuan dari Belanda. Kedaulatan Mataram yang tadinya absolut, kini berubah menjadi kekuasaan yang bersifat administratif di bawah kendali kolonial. Giyanti adalah titik nol di mana kemandirian Jawa mulai runtuh secara perlahan namun pasti. Keraton Surakarta Hadiningrat berdiri sebagai simbol keberlanjutan dari pusat pemerintahan sebelumnya di Kartasura. Setelah kerusuhan besar yang menghancurkan Istana Lama, Pakubuwono II memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke sebuah desa bernama Sala di tepi Bengawan Solo pada tahun 1745. Pemindahan ini dianggap sebagai upaya untuk mencari keberuntungan baru dan memulihkan kewibawaan dinasti yang sempat goyah. Surakarta dibangun dengan kemegahan yang mencerminkan cita rasa tinggi dan kehalusan budi pekerti masyarakat Jawa. Secara filosofis, Surakarta memposisikan diri sebagai pusat budaya yang memegang teguh tradisi alus atau kehalusan. Segala sesuatu di Solo diatur dengan aturan yang sangat ketat dan formal. Mulai dari cara berbicara, langkah kaki saat berjalan di dalam keraton, hingga detail motif batik yang dikenakan oleh para bangsawan. Surakarta ingin menunjukkan kepada dunia bahwa meski secara politik mereka ditekan, secara budaya mereka tetaplah puncak dari peradaban Jawa yang paling murni. Namun, di balik kehalusan itu, sejarah Surakarta penuh dengan drama tekanan politik. Karena lokasinya yang menjadi pusat administrasi Belanda di Jawa bagian tengah, tekanan terhadap raja-raja Surakarta jauh lebih terasa dibandingkan dengan Yogyakarta. Para Sunan di Surakarta seringkali harus memainkan peran diplomatik yang sangat rumit untuk menjaga agar keraton tidak dibubarkan oleh Belanda. Hal ini seringkali disalahpahami sebagai bentuk ketundukan, padahal itu adalah strategi bertahan hidup di tengah kepungan musuh yang sangat kuat. Keraton Surakarta juga menjadi rumah bagi perkembangan sastra Jawa yang luar biasa. Pujangga-pujangga besar seperti Ranggawarsita lahir dari lingkungan ini, membawa ramalan-ramalan tentang masa depan yang gelap namun penuh harapan. Identitas Solo sebagai kota budaya yang tenang dan penuh sopan santun sebenarnya adalah hasil dari ratusan tahun upaya memelihara martabat di bawah bayang-bayang penjajahan. Surakarta adalah sebuah monumen hidup dari ketangguhan budaya yang melampaui batas-batas kekuasaan politik. Berbeda dengan Surakarta yang merupakan kelanjutan, Yogyakarta lahir dari sebuah pemberontakan yang gagah berani. Pangeran Mangkubumi, yang merupakan saudara dari Pakubuwono II, merasa bahwa kebijakan istana yang terlalu pro-Belanda telah mencederai martabat Mataram. Dengan semangat perang gerilya, ia memimpin pasukan melawan VOC selama bertahun-tahun sebelum akhirnya diakui sebagai Sultan Hamengkubuwono I. Yogyakarta dibangun bukan dari sisa-sisa kemegahan lama, melainkan dari semangat kemandirian yang membara. Lokasi Yogyakarta dipilih dengan sangat saksama, menggunakan prinsip geopolitik dan spiritual yang mendalam. Dibangun di atas sumbu imajiner yang menghubungkan Gunung Merapi di utara dan Laut Selatan di bawah, Keraton Yogyakarta adalah sebuah benteng filosofis. Sultan ingin menunjukkan bahwa ia memimpin sebuah kerajaan yang selaras dengan alam dan kekuatan ilahi. Yogyakarta sejak awal dirancang untuk menjadi simbol perlawanan, dengan karakter yang lebih lugas, militeristik, dan berani dibandingkan saudaranya di Solo. Identitas Yogyakarta sangat dipengaruhi oleh kepribadian kuat Hamengkubuwono I. Ia bukan hanya seorang raja, tapi juga seorang arsitek dan jenderal perang. Di bawah kepemimpinannya, Yogyakarta berkembang pesat dan mulai menciptakan gaya seninya sendiri yang lebih dinamis. Jika Solo adalah tentang kehalusan yang diam, Jogja adalah tentang kehalusan yang berenergi. Persaingan antara kedua keraton ini seringkali dipicu oleh keinginan Yogyakarta untuk membuktikan bahwa mereka bukan sekadar cabang, melainkan pusat kekuatan baru yang lebih relevan. Ketegasan Yogyakarta ini nantinya akan menjadi pola yang berulang dalam sejarah Indonesia. Sikap non-kompromistis Sultan Jogja terhadap intervensi asing menjadi fondasi bagi mentalitas masyarakat Yogyakarta yang dikenal mandiri dan memiliki solidaritas tinggi. Yogyakarta tidak hanya dibangun dengan batu dan kayu, tetapi dengan jiwa pemberontak yang terdidik. Inilah yang membuat Yogyakarta selalu memiliki tempat khusus dalam sejarah perjuangan bangsa, sebuah entitas yang lahir dari amarah yang suci demi kedaulatan tanah kelahiran. Setelah perjanjian Giyanti, proses yang paling rumit adalah palihan nagari atau pembagian aset budaya. Ini adalah momen yang sangat unik dalam sejarah dunia, di mana dua entitas yang tadinya satu harus secara sengaja membedakan diri mereka agar tidak terjadi kekacauan identitas. Sultan Hamengkubuwono I dan Pakubuwono III sepakat untuk membagi warisan Mataram secara adil. Namun,
Adil di sini berarti setiap detail terkecil pun harus memiliki versi yang berbeda, menciptakan sebuah kompetisi artistik yang luar biasa. Dalam urusan batik, misalnya, Yogyakarta mempertahankan motif yang cenderung memiliki latar belakang putih bersih dengan garis yang tegas. Sementara itu, Surakarta mengembangkan motif dengan latar belakang warna sogan atau coklat keemasan yang memberikan kesan lebih hangat dan tenang. Begitu pula dengan bentuk keris, gaya tarian, hingga cara menggunakan blangkon. Perbedaan-perbedaan ini diciptakan secara sadar untuk memberikan identitas unik bagi rakyat masing-masing kerajaan, sehingga mereka tahu kepada siapa mereka harus setia. Bahasa Jawa pun tidak luput dari pembagian ini. Muncul apa yang kita kenal sebagai dialek Solo yang sangat halus dan meliuk-liuk, serta dialek Jogja yang lebih kental dan tegas dalam penekanan konsonannya. Pembagian ini merambah hingga ke struktur pemerintahan dan tata cara upacara di dalam istana. Rakyat yang tadinya satu sebagai orang Mataram, kini harus memilih menjadi Wong Solo atau Wong Jogja. Sebuah segregasi sosial budaya yang dikonstruksi secara politis demi menjaga perdamaian yang rapuh. Namun, di balik upaya pembedaan ini, ada campur tangan Belanda yang sangat licik. VOC terus mendorong agar kedua keraton ini memiliki perbedaan yang mencolok agar mereka tetap terfragmentasi. Semakin berbeda identitas mereka, semakin sulit bagi mereka untuk bersatu kembali menjadi Mataram yang perkasa. Palihan Nagari pada akhirnya menjadi instrumen kontrol sosial kolonial. Kita hari ini menikmati kekayaan budaya yang beragam ini, namun kita harus sadar bahwa keberagaman ini dulunya adalah strategi untuk membelah kekuatan bangsa. Seolah belum cukup dengan membagi dua Mataram, penjajah asing kembali melakukan aksi pecah belah. Pada tahun 1757, hanya 2 tahun setelah Giyanti, muncul Perjanjian Salatiga yang melahirkan Kadipaten Mangkunegaran di wilayah Surakarta. Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa, seorang pejuang tangguh yang tak terkalahkan dalam gerilya, menuntut haknya atas tahta. Belanda, yang takut akan kekuatan militer Sambernyawa, memaksa Pakubuwono III untuk membagi wilayahnya lagi. Solo pun pecah menjadi 2 otoritas. Nasib serupa menimpa Yogyakarta beberapa dekade kemudian. Saat Inggris menduduki Jawa di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles, terjadi peristiwa berdarah yang dikenal sebagai Geger Sepehi pada tahun 1813. Keraton Yogyakarta diserbu, harta bendanya dijarah, dan Sultan Hamengkubuwono II dibuang. Sebagai imbalan atas bantuan dalam penyerbuan tersebut, Inggris memberikan sebagian wilayah Yogyakarta kepada Pangeran Natakusuma yang kemudian bergelar Paku Alam I. Lahirlah Kadipaten Pakualaman di jantung Yogyakarta. Kini, tanah Mataram yang tadinya satu telah hancur berkeping-keping menjadi 4 entitas politik, Keraton Surakarta, Keraton Yogyakarta, Mangkunegaran, dan Pakualaman. Ini adalah titik nadir dari kekuasaan tradisional Jawa. Para penguasa ini tidak lagi memiliki kekuatan militer yang signifikan karena pasukan mereka dibatasi dan diawasi ketat oleh residen-residen Eropa. Mereka dipaksa untuk lebih banyak mengurusi masalah seremoni dan seni, sementara kendali atas ekonomi dan politik sepenuhnya berada di tangan asing. Tragedi ini menunjukkan betapa rapuhnya sebuah bangsa jika terus terjebak dalam konflik internal. Belanda dan Inggris bermain cantik dengan memberikan gelar-gelar tinggi dan kemewahan semu kepada para pangeran, sementara kekayaan alam Jawa dikuras habis untuk membiayai kerajaan di Eropa. 4 istana ini menjadi simbol dari kekuasaan yang dikandangkan. Meskipun demikian, di dalam kandang tersebut, para bangsawan tetap berusaha memelihara api intelektualitas dan kebudayaan yang kelak akan menjadi modal bagi gerakan kemerdekaan. Memasuki abad ke-20, angin perubahan mulai berhembus di lorong-lorong keraton. Generasi baru bangsawan mulai mengenyam pendidikan barat dan menyadari bahwa posisi kerajaan mereka hanyalah alat bagi kolonialisme. Di Yogyakarta dan Surakarta, muncul tokoh-tokoh yang mulai mendukung pergerakan nasional. Keraton bukan lagi sekadar pusat tradisi, melainkan mulai menjadi inkubator bagi pemikiran modern. Persaingan lama antara Jogja dan Solo mulai luntur, berganti dengan kesadaran bahwa mereka memiliki nasib yang sama sebagai bangsa terjajah. Budi Utomo, organisasi modern pertama di Indonesia, mendapatkan dukungan besar dari kalangan bangsawan di kedua kota ini. Namun, tantangan terberat datang ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942. Para raja harus bermain cantik dengan militer Jepang agar rakyat mereka tidak terlalu menderita. Di saat inilah, kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII di Jogja, serta Pakubuwono XII di Solo, benar-benar diuji.
Mereka harus menyeimbangkan antara tuntutan penjajah baru dan aspirasi kemerdekaan yang kian menguat. Menariknya, saat proklamasi dikumandangkan pada 17 Agustus 1945, kedua kerajaan ini berada di garis depan untuk memberikan pengakuan. Mereka sadar bahwa masa depan mereka bukan lagi sebagai raja-raja yang berdaulat secara tradisional, melainkan sebagai bagian dari sebuah republik yang modern dan demokratis. Keputusan untuk melepaskan kedaulatan kerajaan demi bergabung dengan Indonesia adalah sebuah tindakan patriotik yang luar biasa, yang menghapus ego sektarian yang telah dipelihara selama ratusan tahun. Namun, transisi ini tidak berjalan mulus bagi semuanya. Di Surakarta, terjadi gejolak sosial yang lebih besar karena kuatnya gerakan kiri yang anti-feodal. Di sisi lain, Yogyakarta relatif lebih stabil karena Sultan mampu memposisikan diri sebagai pemimpin kerakyatan yang sangat dicintai. Perbedaan cara kedua keraton ini merespons kemerdekaan akan menentukan nasib politik mereka di masa depan republik. Ini adalah babak baru di mana gelar raja harus bersanding dengan tugas-tugas kenegaraan sebagai warga negara biasa. Peran Yogyakarta dalam perjuangan kemerdekaan bukan sekadar catatan kaki, melainkan bab utama yang menentukan hidup matinya Republik Indonesia. Hanya beberapa minggu setelah proklamasi, Sultan Hamengkubuwono IX mengeluarkan maklumat bersejarah yang menyatakan bahwa Yogyakarta adalah bagian dari wilayah Indonesia dengan status daerah istimewa. Tidak berhenti di situ, ketika Jakarta diduduki Belanda dalam agresi militer, Sultan dengan berani mengundang Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta untuk memindahkan ibu kota ke Yogyakarta. Selama tahun 1946 hingga 1949, Yogyakarta adalah ibu kota revolusi. Seluruh biaya operasional pemerintah pusat, mulai dari gaji pegawai negeri hingga biaya diplomasi luar negeri, ditanggung oleh kantong pribadi Sultan dari kas keraton. Tanpa dukungan finansial dan perlindungan politik dari Sultan Jogja, pemerintahan republik mungkin sudah runtuh di awal berdirinya. Sultan menunjukkan bahwa kekuasaan tradisional bisa menjadi pelindung yang paling efektif bagi nilai-nilai demokrasi dan kemerdekaan. Keberanian Sultan memuncak saat agresi militer Belanda II, di mana ia menolak bekerja sama dengan Belanda meski istananya dikepung. Ia justru menjadi otak di balik serangan umum 1 Maret 1949, memberikan akses komunikasi dan logistik bagi pasukan TNI di bawah pimpinan Jenderal Sudirman dan Letkol Soeharto. Keberhasilan serangan ini membuktikan kepada dunia internasional bahwa Indonesia masih ada, dan Yogyakarta adalah bukti nyata dari kedaulatan tersebut. Inilah yang mengunci posisi istimewa Yogyakarta dalam konstitusi Indonesia. Provokasi sejarah sering muncul di sini. Mengapa hanya Jogja yang begitu totalitas? Jawabannya terletak pada visi Sultan yang melampaui masanya. Ia menganggap hartanya adalah milik rakyat, dan tahtanya adalah untuk rakyat. Sikap ini menciptakan ikatan batin yang tak terputus antara keraton dan masyarakat. Yogyakarta tidak hanya memberikan wilayah, tapi juga memberikan harga diri bagi sebuah negara baru yang sedang berjuang untuk diakui oleh dunia. Pengorbanan inilah yang membuat nama Hamengkubuwono IX harum sebagai pahlawan nasional. Banyak orang bertanya, mengapa Yogyakarta tetap menjadi daerah istimewa sementara Surakarta tidak, padahal keduanya adalah pewaris Mataram? Jawabannya adalah sebuah tragedi politik yang sangat kompleks di awal kemerdekaan. Sebenarnya, Pakubuwono XII juga menyatakan bergabung dengan Indonesia, namun situasi sosial di Solo saat itu sangat berbeda dengan Jogja. Solo pada tahun 1945 hingga 1946 menjadi medan pertempuran ideologi yang sangat panas antara kelompok royalis, kelompok nasionalis, dan kelompok kiri yang radikal. Terjadi serangkaian penculikan dan pembunuhan terhadap pejabat-pejabat keraton oleh gerakan anti-Swapraja yang ingin menghapuskan sistem kerajaan sepenuhnya. Kekacauan ini membuat pemerintahan daerah di Surakarta lumpuh total. Di tengah ancaman perang melawan Belanda, pemerintah pusat merasa tidak bisa membiarkan Solo terus dalam kondisi anarki. Akibatnya, pada Juli 1946, status daerah istimewa Surakarta dicabut untuk sementara melalui penetapan pemerintah, yang ternyata berlangsung secara permanen hingga hari ini. Selain faktor keamanan, ada juga persepsi publik yang berbeda. Di Solo, hubungan antara istana dan rakyat sempat merenggang karena dianggap kurang responsif terhadap gerakan revolusi di akar rumput dibandingkan dengan Jogja. Meskipun Pakubuwono XII secara pribadi mendukung republik, ia tidak memiliki kendali politik sekuat Hamengkubuwono IX untuk meredam gejolak di wilayahnya. Kehilangan status istimewa ini menjadi luka sejarah bagi Surakarta, yang merasa kontribusinya dalam budaya dan perjuangan tidak dihargai setara dengan Yogyakarta. Hingga saat ini,
Upaya untuk mengembalikan status istimewa Surakarta seringkali muncul di permukaan, namun selalu terbentur pada realitas politik dan sejarah yang sudah terlanjur berjalan. Solo akhirnya berkembang sebagai kota yang mandiri secara ekonomi dan budaya, namun tanpa keistimewaan politik formal di bawah kendali raja. Ini adalah peringatan keras dari sejarah bahwa dukungan rakyat adalah modal utama bagi bertahannya sebuah kekuasaan tradisional di era modern. Tanpa legitimasi dari bawah, tahta yang paling megah sekalipun bisa runtuh dalam semalam. Kini kita berada di tahun 2026. Yogyakarta dan Surakarta tetap berdiri, namun dengan peran yang sangat berbeda. Yogyakarta tetap memegang status daerah istimewa dengan Sultan sebagai gubernur, sebuah model kepemimpinan yang unik di dunia yang memadukan monarki tradisional dengan demokrasi modern. Tantangan di tahun 2026 adalah soal suksesi dan modernisasi. Isu mengenai apakah seorang wanita bisa naik tahta menjadi pembicaraan hangat, seiring dengan ditetapkannya GKR Mangkubumi sebagai calon pewaris, yang menunjukkan bahwa keraton mencoba untuk beradaptasi dengan nilai-nilai kesetaraan gender di abad ke-21. Di Surakarta, regenerasi juga terjadi dengan naiknya pemimpin muda di Pura Mangkunegaran, Gusti Bre, yang membawa angin segar dalam pengelolaan warisan budaya melalui pendekatan pariwisata digital dan ekonomi kreatif. Keraton Solo sendiri terus berbenah diri dari konflik internal yang sempat melanda di masa lalu. Kini, kedua kota ini bersaing bukan lagi dalam perang wilayah, melainkan dalam kompetisi untuk menjadi pusat inovasi budaya. Mereka memanfaatkan kecerdasan buatan dan realitas virtual untuk memperkenalkan sejarah Mataram kepada generasi Gen Z dan Alpha di seluruh dunia. Masalah agraria dan pelestarian lingkungan menjadi fokus utama di tahun 2026. Tanah-tanah milik keraton atau Sultan Ground di Jogja menjadi instrumen penting dalam menjaga tata ruang kota dari gempuran beton. Sementara itu, kedua keraton ini juga menjadi penjaga terakhir dari etika Jawa di tengah arus digitalisasi yang seringkali menggerus nilai-nilai kesopanan. Mereka bukan lagi sekadar pajangan museum, melainkan institusi aktif yang mencoba memberikan jawaban atas krisis identitas manusia di era teknologi tinggi. Namun, tantangan terbesar adalah relevansi. Apakah anak muda tahun 2026 masih peduli dengan apa yang terjadi di Giyanti pada 1755? Keraton dituntut untuk tidak hanya menjual romantisme masa lalu, tapi juga menjadi solusi bagi masalah masa depan. Dari ketahanan pangan hingga harmoni sosial, warisan Mataram sedang diuji. Apakah ia akan terus menjadi kompas moral bangsa, atau hanya akan menjadi sekadar objek wisata yang perlahan kehilangan jiwanya? Perjalanan Mataram belum berakhir. Ia hanya sedang berganti baju menuju zaman yang baru. Perjalanan panjang menyusuri lorong waktu Mataram ini membawa kita pada satu kesimpulan besar, bahwa sejarah bukan sekadar deretan angka dan nama yang berdebu di buku-buku sekolah. Sejarah adalah darah yang mengalir dalam cara kita bersikap, berbicara, dan memandang kedaulatan hari ini. Perpecahan antara Yogyakarta dan Surakarta mungkin telah mengubah peta politik di tanah Jawa, namun ia juga telah melahirkan dua permata kebudayaan yang tak ternilai harganya bagi dunia. Di tahun 2026 ini, kita berdiri di persimpangan jalan. Apakah kita akan membiarkan kisah-kisah kehebatan ini hanya menjadi dongeng pengantar tidur, atau kita akan menjadikannya pijakan untuk membangun masa depan bangsa yang lebih bermartabat? Pilihan itu ada di tangan Anda sebagai penjaga warisan yang sesungguhnya. Sekarang, saya ingin mendengar pendapat Anda. Menurut Anda, apakah di era modern ini status istimewa masih relevan untuk dipertahankan, ataukah seharusnya Surakarta juga mendapatkan hak yang sama setelah semua pengorbanannya di masa lalu? Dan manakah yang lebih mewakili jiwa Anda? Ketegasan gaya Yogyakarta atau kehalusan filosofi Surakarta? Tuliskan pemikiran dan argumen Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita diskusikan sejarah ini dengan kepala dingin namun hati yang tetap hangat. Jika Anda merasa informasi dalam video ini memberikan sudut pandang baru dan bermanfaat, jangan ragu untuk menekan tombol sukai dan berlangganan di kanal ini. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pembahasan mendalam lainnya tentang rahasia-rahasia sejarah Nusantara yang belum banyak terungkap. Bagikan juga video ini kepada teman, keluarga, atau di grup media sosial Anda. Satu tindakan kecil dari Anda sangat berarti untuk membantu menyebarkan literasi sejarah yang objektif dan mencintai kebudayaan bangsa. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di narasi sejarah selanjutnya.